وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا آمين يا رب العالمين. Sekedar mengulangi sedikit yang kemarin biar tambah paham alamul qudus ya. Jadi kita kemarin sudah menerangkan ada alam nasut, itu alam manusia yang bisa kita rasakan, bisa kita lihat, bisa mbok dilat iku ono rasane. Misale kowe dilat jilbul lagi keringetan ya asin rasane kan ngono. Iku alam nasut. Dan di antara juga di situ termasuk masih ada alamnya para jin, itu termasuk alam nasut ya, karena lingkupnya mereka termasuk kecil. Kemudian yang di atasnya ada alam malakut, alamnya para malaikat. Jadi jangan masukkan jin dalam alam malakut walaupun mereka gaib bagi kita. Ya, tapi bagi para malaikat mereka nyata. Alam malakut di situ disebutkan dimensi yang bisa dimasuki para malaikat, dimensi yang bisa dimasuki para aulia. Dan ini yang biasanya wiridan-wiridan asarnya barokah wiridan biasanya bisa tembus sampai alam malakut ini. Ya, misalnya ini Arab dadi wali kok dhek ubek-ubek gini nasut tok ketipu karo jin tok berarti ra bakal tuh ratutuk, paham ya? Jadi alam jin itu termasuk alam nasut, alam yang nyata yang bisa dirasakan, bisa diraba. Nyata ini dengan kehadirannya jin mawon iku yo rasane sing ngaku-ngaku nggih, sing ngaku-ngaku seorang jin iku mereka kalau datang itu bikin mengkorok ya, nek kanggo manusa iku mengkorok bulu kuduk merinding, tanda-tandane loh, salah satu tandanya. Berarti mereka masih alam nasut. Nek alam malakut iku susah untuk diindra ngoten lho. Kehadiran mereka susah untuk diindra. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sing krungu sapa? Oh gak kabeh wong ya, gak kabeh wong, hanya para aulia. Masih sampean ora krungu, tapi nek sampean waktu malam Lailatul Qadar iku melek temenanan utawa melu sholawat tarawih, ora bal-balan ning kene futsalan. Nah, iku engko termasuk sing entuk salam, tapi bentuk salamnya bagaimana? Tahu ndak? Ndak tahu. Nek krungu malah wedi dhewe engko. Assalamualaikum. Wah, jadi wong iki ra sido turu sewengi. Lailatul Qadar menjadi malam yang mencekam kan gitu. Makanya. Jadi nek asarnya wiridan biasanya bisa tembus sampai alam malakut. Nek tembus alam malakut kemungkinan besar bisa sampai alam jabarut. Alam jabarut itu alam yang para wali di situ fana, pikirannya pun mriko. Pikirannya di alam yang diiling-iling hanya keagungannya Gusti Allah, keesaannya Allah Subhanahu wa taala. Dimensinya di mana? Gak ono panggonane ndak. Nek alam ini ada tempatnya, kita bisa ke sana gitu loh. Ibarat Mars itu ada planet Marsnya, ada planet Namexnya misalnya. Berarti kita bisa ke sana gitu loh. Nah, alam ini memang bisa masuk ke semua bumi, di semua planet, dimanapun kalian berada, itu bisa masuk ke sana. Yang masuk bukan jasad kita, tapi yang masuk adalah jiwa kita, paham ya? Jadi ono wujudnya tara alam jabarut, yo dikatakan ono yo ono, ora yo ora ono, soalnya dia masuk ke semuanya. Dan yang lebih keren lagi yaitu alam al-Quds, ya, alam al-Quds, yaitu alam yang melambangkan ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menemukan sifat-sifat Tuhan itu ada di mana? Ya ada di mana-mana kan gitu. Tapi wujudnya Tuhan bisa kita lihat? Enggak ada. Jadi dimensinya berbeda ya. Jadi kalau ngomong alamul qudus berarti yang kita bahas rahmatnya Gusti Allah. Rahmatnya Gusti Allah bisa dirasakan di mana? Di bumi tok, apa nang pondok tok, apa nang omah tok, apa ning WC tok misalnya. Kan semua tempat bisa kita rasakan. Sampeyan iso ngising mawon termasuk bentuk rahmatnya Gusti Allah. Sampeyan iso gelegean mawon termasuk bentuk rahmatnya Gusti Allah. Berarti itu seperti itu sudah termasuk alam gitu ya. Jadi alam itu dimensi aja dibayangno panggonane ning ndi, duwe panggonan dhewe gak aja. Gak seperti itu. Ini masalah rasa ya, bukan masalah planet di ora ono ngono niku, ora ono. Paham nggih? Jadi sampean harus mempunyai mindset baru. Alam itu bukan berarti jenenge planet ngoten nggih. Alam itu bukan berarti planet. Alam itu masalah hadirnya hati di sebuah pengalaman spiritual yang berbeda. Ketika hati nang upek-upek ning alam nasut ngene mung urusane mbek manusa karo jin tok ya wis dhek ya
temeriku terus akan lalai. Tapi nek dia berusaha keluar dari situ artinya melupakan manusia, melupakan jin, melupakan dunia, baru bisa masuk alam malakut. Di situ dia kok sregep ngibadah. Makanya para wali ku kok salat iso ngasih ewon rakaat. Nek deres iso wing bolak-balik hatam bolak-balik itu karena mereka hakikatnya deresnya bukan di alam nasut ya. Soalnya nek sampean takar dengan alam nasut iku kabeh abot. Salat 1000 rakaat sewengi. Dipikir abot ya. Dipikir abot soalnya ijek dale pikiran kita masih di alam manusia. Semuanya ditakar dengan ukuran kekuatan manusia. Ya ora bakal tutup. Tapi nek munggah tekan alam malakut wis beda cerita. 1000 rakaat malah kurang ngono lho. 1000 rakaat iku iso wae ku kurang soalnya sing diingeti sapa malaikat. Malaikat tuh berhenti ngibadah ta mboten. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Ora tau maksiat isone taat. Makane jiwa taat akhirnya awak terengginas dadi awak sing kuat kaya-kaya para malaikat. Apa meneh nek wis tekan alam jabarut iku wis fana meneh, sak ketok ngibadahe. Ibadahe wis nduk iku apa atine kan ngoten. Jadi ana wong fana terus kaya Mbah Khalil ceritanya masyhur itu terus beliau majdzub terhitung ibadah enggak buat beliau. Terhitung ibadah tapi buat syariat kita sudah keluar dari syariat edan malah masuk kan gitu kan. Nah, itu iso mbok paitu ta mboten. Oleh ta rak itu. Semua sepakat kita enggak berani maitu wali padahal keliru. Padahal dhek cara syariate keliru kaya ora salat mau makani pitik kan gitu. Ngimami tengah-tengah ngimami salat kok malah makani pitik kan batal. Nyoto iku nek cara syariat. Nek mbok takar alam nasut rak tutup. Tapi nek tekan alam malakut atau jabarut tutup sampean. Jadi rak bakal ana iktirat. Mungkin ini menjadi saya semangat nyerangno ku ben sampean itu punya wawasan. Oh berarti nek ana wali-wali yang seperti itu takaran mereka itu sudah bukan di alam nasut lagi ya. Takaran mereka bukan di alam nasut lagi. Bahkan sapa ya? Insyaallah muga kita bisa ziarah ini di tempatnya sandingnya Habib siapa? Abu Bakar Gresik. Siapa Mas Taufiki? Habib siapa? Alwi Segaf kalau enggak salah. Alwi bin Muhammad Segaf. Ada wali kutub kan Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf, sampingnya itu kalau enggak salah namanya Habib Alwi bin Muhammad Segaf. Suatu saat beliau iki wali meneh iki. Suatu saat beliau itu ziarah ke sebuah daerah di tempatnya Habib Syekh siapa gitu. Terkenal wali. Ziarah artinya artinya bukan ziarah kubur, artinya memang kumpul ngoten. Istilahnya silaturahim ya, silaturahim. Habib Alwi ini silaturahim di tempatnya Habib Syekh siapa gitu. Kemudian di situ juga ada seorang wali lain. Ono wali tapi terlalu syariat lah kasarane ngoten. Wayahe salat sing sahibul bait sama tamu yang satunya itu salat duhur salat. Tapi Habib Alwi tidak salat. Jadi sing tamu siji ngene lho. Jare wali kok ora salat, payah jamaah kok ora salat padahal cara syariat wali itu adalah orang yang paling berpegang teguh dengan syariat. Jadi nek semakin Anda wali itu bukan semakin Anda leha-leha, pikirannya juga wali ya. Nek dadi wali ndung leha-leha iku pikiran-pikiran iblis iku ya. Ya. Semakin Anda wali itu justru semakin kuat syariatnya. Iki gak sholat. Akhirnya belum sampai dijawab, belum sampai diutarakan, Habib Syekh yang Sohibul Bib tahu kerentek atine sing tamu yang satunya. Sapa sing aku kok lali sing gini. Wahai Habib, kamu jangan gitu dong, jangan menilai Habib Alwi seperti itu. Loh nyatane memang gak kok sholat kok Habib. Delok ning langit. Di langit itu dilihat ada 9 orang Habib Alwi semuanya wajahnya sholat kabeh ning ngawang-ngawang. Piye? Iku alam apa iku wis? Mboten saged dipikir ora alam nasut lagi kalau seperti itu, ya kan? Karena mereka tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Ketok iki nek rak salat jebule salate ning langit, piye, Iso mikir sampean kira-kira. Nah, kan itu dimensi-dimensi seperti itu ya. Kadang iso bisa dilihat oleh kasat mata iku sing makome para aulia yang tinggi-tinggi. Jadi karomah mereka betul-betul bisa dirasakan, tapi sing akeh mboten diketokno. Karena mereka itu ibaratnya rahasia hubungan dia dengan Allah. Mosok disebut-sebutno disiar-siarkan kan enggak mungkin itu hubungan spesial gitu loh. Hubungan spesial. Ono Habib Alwi songo mabur ning ngene langit salat kabeh wis.
Dan yang imamnya Habib Alwi, makmumnya Habib Alwi. Walu makmum kabeh sama imamnya si beliau sendiri. Wajah sama itu sing asli sing ndi wis. Wis koyo ngono iku dhek sampean arep lapo wis. Arep ngukumi secara alam nasut gitu mboten saged. Paham ya? Dadi alam Jabarut itu ya seperti itu. Kemudian alamul qudus itu lebih luas lagi lingkupannya gitu nggih. Jadi jangan dipikir alam itu planet lain, jangan. Salah persepsi mangke sampean. Pun ya la qauluhu qala al-Imam Al-Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu anhu ya la qalbin yakti demi ati qalbin ya yakti demi ati ngoten mawon ben gampang. Sururuhu utawi pira-pira kebahagiaane qalbin. Sururuhu utawi pira-pira kebahagiaane qalbin qad tawala iku temen-temen bola bali apa surur. Qad tawala iku temen-temen bola bali apa surur. Bi habibin sebab kekasih yaiku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi habibin sebab Kanjeng Nabi amma kang nyumrambai apa surur ngoten mawon. Amma kang nyumrambai apa surur. Al anama ing menusa al-anama ing menusa nawalan apane merkulihe utawa lingkupane ngoten ben paham. Nawalan apane lingkupane. Wahai kata beliau ya, wahai semua hal yang memiliki hati, semua hal yang memiliki hati. Jadi pakai nakirah berarti menunjukkan keumuman, semua hal yang memiliki hati. Sururuhu qad tawala, sungguh kebahagiaan hatimu, kebahagiaan mata hatimu itu qad tawala selalu berulang-ulang, selalu terus-menerus, gak ono pedote. Al-muwalah ya. Nek gini cara fikih al-muwalah iku ora ono gange, ora ono pedote. Nuli arti terus bersambung terus. Wahai demi hati, semua hati sungguh kebahagiaanmu, kebahagiaan hati tersebut selalu bertubi-tubi, selalu berulang-ulang, selalu terus-menerus. Kenapa? Bihabibin, karena hadirnya Rasulullah SAW yang mana keberkahannya amal anama mencakup semua manusia. Jadi semakin kita hati itu tertaut kuat dengan Rasulullah SAW, itu tambah suwe tambah seneng, gak ono susah. Nah kepripun ajeng susah uripe dibimbing Kanjeng Nabi, kapudute dijemput Kanjeng Nabi, engko ning akhirate diombeni Kanjeng Nabi, terus ning swarga bareng-bareng Kanjeng Nabi. Seneng ngoten. Dadi kaya ana wong maulidan kok ora seneng, wong selawatan ora seneng iki perlu dipertanyakan, karena sifatnya Kanjeng Nabi rahmatan lil alamin kok selawatan kok malah jadi adab buat dia. Ini enggak pas ya, berarti ada yang salah gitu ya. Jalla Maha Agung. Jalla Maha Agung man sapa wong. Sapa zat maksudke? Kok sapa wong? Jalla Maha Agung man sapa zat syarrafa kang mulyaake sapa man. Syarrafa kang mulyaake sapa man al wujuda ing alam kang maujud. Al wujuda ing alam kang maujud binurin kelawan cahaya. Binurin kelawan cahaya. Ghamara kang nutupi utawa apa jenenge? Ya nutupi ngoten mboten napa-napa. Sekedap. Nutupi utawa ngeremake apa nur. Ghamara kang ngeremake utawa nutupi apa nur al-kauna ing alam semesta. Al-kauna ing alam semesta bahjatan apane kebanggaane. Al-bahjah kebanggaan, kemuliaan. Wa jamalan lan apane keindahane. Wa jamalan lan apane keindahane. Kata beliau, Maha suci Allah, Maha agung Allah, zat yang telah memuliakan alam semesta ini dengan hadirnya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang mana nur tersebut ghamaral kaun, menutupi alam semesta dengan apa? Bahjatan wa jamalan, dengan kemuliaannya dan dengan keindahannya. Kemarin juga disebutkan bahwasanya kehadirannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi rahmah. Kalau tidak ada Kanjeng Nabi, dunia seisinya itu tidak akan terasa indah. Seindah-indah makhluk yang kamu cintai, seindah-indah wanita yang kamu sayangi itu tetap indah Kanjeng Nabi. Sampai kok bandingno pacarmu Kanjeng Nabi pacarmu kalah pacarmu makno. Kanjeng Nabi itu baru lewat mawon mengalihkan dunia. Berapa banyak cerita orang kafir ketika ketemu Kanjeng Nabi langsung beriman. Ada yang ketemu Kanjeng Nabi takjub. Wis kabeh cerita ngono iku nek dibayangno mboten saged. Nek sampean ngerti dhewe baru bisa merasakan ngoten. Qad taraqqa, teman-teman wis munggah. Sapa nur? Qad taraqqa, teman-teman wis munggah. Mundak-mundak sapa nur. Fil husni ing dalam kebagusane. A'la maqamin ing sak dhuwur-dhuwure derajat. Maqam derajat. A'la maqamin ing sak dhuwur-dhuwure derajat wa tanahalan katok sapa nur. Wa tanahalan katok sapa nur. Mentok nek ora paham katok nek tulisan katok mesti katok gitu. Katok dadi syuwal gitu Wa tanahalan dadi mentok sapa nur. Wa ta'ala lan dadi luhur sapa nur. Wa ta'ala lan dadi luhur sapa nur fi majdihi ing dalem kemuliaane nur. Fi majdihi ing dalem kemuliaane nur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kata beliau qad taraqqa, selalu bertambah-tambah. Qad taraqqa, selalu bertambah-tambah sampai ke makam yang tertinggi dalam hal kebaikannya. Jadi semakin lama Kanjeng Nabi itu bukan menjadi orang yang kehilangan arah, jadi selalu baik. Wa tanaha fi majdi wa ta'ala, begitu juga kemuliaannya semakin luhur dan semakin tinggi, dan tidak ada bisa yang menyamai atau menyaingi makamnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi itu awalnya adalah bentuknya nur, ya. Awalnya nyawanya berbentuk cahaya. Cahaya ini diriwayatkan sudah dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala 2000 tahun sebelum makhluk hidup. Nah, selama itu semakin lama cahaya tersebut nurun katausin kalau dalam istilah tasawufnya. Beliau itu bagaikan cahaya yang mana belakangnya itu ada. Sampai ngerti burung merak gak nek lagi keta-keta iku nek lagi ana apa nih jenenge iku ya buntute sing mekrok. Jadi cahaya terus di belakang cahaya itu ada mekrokan ki apa ya? Ya pancaran. Nah, pancaran cahayanya Kanjeng Nabi koyo manuk merak, buntute manuk merak. Apik, semakin lama semakin indah dan warnanya berwarna-warni. Jadi beliau itu di dalam dunia sufi nurnya itu kabaidotin. Ada yang mengatakan seperti telur. Nanti di Mundu Aliqat itu kayaknya ada pembahasan Mundu Aliqat bihadhihi durrah, bahasanya ad-durratul maknunah, cahaya yang terbentuk mutiara yang terbentuk. Jadi kayak bulatan cahaya berbentuk bulat tapi di belakangnya itu seperti burung merak burung merak. Apa itu ora nek burung merak lagi mekrok? Api. Nah, makanya semakin lama itu Kanjeng Nabi itu semakin indah waktu itu. Makanya Gusti Allah Subhanahu wa taala itu kan ya innallaha jamilun yuhibbul jamalan, suka keindahan. Maka semakin lama Gusti Allah semakin cinta sama Kanjeng Nabi, dan itu sudah ada sebelum Kanjeng Nabi dilahirkan di dunia pun. La hadathu nglirik ing nur. La hadathu nglirik utawa ngeti monggo. La hadat nglirik hu ing an-nur. Al-uyunu apa pira-pira mripat. Al-uyunu apa pira-pira mripat. Fima ing dalem barang. Fima ing dalem barang ijtalat kang dadi cetha
apa uyun ijtalat kang ketok ngoten. Terproyeksikan sing dadi cetha ngoten mawon apa. Ijtalat kang dadi cetha apa uyun hu ing ma basyaron rupane basyaron ing menusa basyaron ing menusa kamilan kang sempurna yuzihu kang ngilangake sapa basyar yuzihu kang ngilangake sapa basyar ad-dhalala ing pira-pira kesesatan ad-dhalala ing kesesatan ngoten ad-dhalala ing kesesatan wa huwa hale utawi basyaron min fauqi ilmi ma iku saking sakdure ngilmune barang ngawruhine barang min fauqi ilmi ma iku saking luweh sakdure ngawruhine barang qadraat min fauqi ilmi ma iku luweh saking sakdure ngilmune barang ngawurine barang qadraat kang teman-teman wis ningali apa uyun qadraat kang teman-teman wis ningali apa uyun hu ing nur utawa hu ing basyar rif'atan apane luhure fi syu'unihi ing dalem pira-pira tingkae basyar fi syu'unihi ing dalem pira-pira tingkae basyar wa kamalan lan sempurnane wa kamalan lan apane sempurnane lah kata beliau ini mensifati Kanjeng Nabi kan Kanjeng Nabi dikatakan semakin lama beliau semakin mulia semakin bagus semakin indah maka kata beliau la hadatsul uyunu fi majdalathu ketika mata manusia mata jin melihat Rasulullah yang tampak bagi mereka adalah basyaran. Mata itu memproyeksikan, mendeskripsikan Kanjeng Nabi seperti apa? Basyaran kamilan yuzihud dhalala. Beliau adalah manusia yang sempurna yang bisa menghilangkan kesesatan. Jadi kita tuh kalau bisa ketemu Kanjeng Nabi, mata kita melihat Kanjeng Nabi itu menganggap Kanjeng Nabi itu orang yang sempurna. Sebatas itu gitu loh. Sebatas yang kita tahu mentoknya sempurna ini kayak apa arti. Padahal kata beliau wahwa min fauqi ilmi ma raqa'atu. Sejatinya Rasulullah itu lebih tinggi dari apa yang kita lihat. Paham ya? Kanjeng Nabi itu kalau kita menganggap Kanjeng Nabi itu sempurna, maka sebenarnya sejatinya Kanjeng Nabi lebih dari apa yang kita lihat. Makanya kata wahwa min fauqi ilmi ma raqa'atu. Kanjeng Nabi itu lebih dari apa yang dilihat oleh mata-mata tersebut dalam hal kemuliaannya dan dalam hal kesempurnaan tingkah-tingkah beliau. Jadi kalau Anda mengatakan Kanjeng Nabi ganteng, hakikatnya Kanjeng Nabi lebih ganteng dari apa yang kita lihat. Soalnya mata kita itu terbatas. Kanjeng Nabi itu hakikatnya kan kalau bisa dikatakan nyawane berjiwa malaikat kan. Berjiwa malaikat cuman dirupakno dalam bentuk manusia. Artinya masih terbatas. Ngono wae kita sudah tidak bisa mendeskripsikan keindahannya Rasulullah. Itu dari segi fisiknya Rasulullah. Bagaimana dari segi akhlaknya? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh wahai Muhammad engkau berada dalam akhlak yang paling agung. Pripun sing nyifati kaya ngene iki piye? Sing ngerti sapa ya Gusti Allah tok sing nyiptake. Kanjeng Nabi penyabar, oke, kita tahu. Kanjeng Nabi apian, oke, kita tahu. Kanjeng Nabi saakenan, oke, kita tahu. Tapi kita ngerti hakikate apik Kanjeng Nabi ndak tahu. Sing ngerti sinten Gusti Allah. Maka betul kata Imam Ali, apa yang dilihat mata itu hanya sebatas kesempurnaannya Rasulullah, padahal Kanjeng Nabi lebih dari apa yang kita lihat. Ngoten. Kemarin juga tak critakno masalah Ja'far At-Thayyar ya. Swarga ae sing endahe kaya ngono sing awak dhewe pengen mlebu ketemu widodari kan ngoten. Ngono ae swarga terasa membosankan. Swarga ku sak apik-apike panggonan kok jek ana wong bosen ngono lho. Jek ana wong bosen ora ana mergo ora ana Kanjeng Nabi. Fa subhanalladzi maha suci dzat. Fa subhanalladzi maha suci dzat. Abroza kang wis nglahirake sapa alladzi. Abroza kang wis nglahirake apa alladzi
min hadratil imtinan saking hadrah saking ngarsa zat kang maha paring nikmat. Min hadratil imtinan saking ngarsa zat kang paring kenikmatan. Min hadratil imtinan saking ngarsa zat kang paring kenikmatan abroza ing apa ma ing barang ya'jizu kang dadi apes. Ma ing barang ya'jizu kang dadi apes an wasfihi saking nyifatimma an wasfihi saking nyifatimma al-lisanu apa lisan. Al-lisanu apa lisan wa yaharu lan dadi bingung. Wa yaharu lan dadi bingung fi ta'aqquli ma'anihi ing dalem mikir-mikir angen-angen artine ma. Pira-pira artine ma. Fi ta'aqquli ma'anihi ing dalem angen-angen mikir-mikir pira-pira artine ma. Fi ta'aqquli ma'anihi ing dalem mikir-mikir utawa angen-angen pira-pira artine ma aljananu apa pira-pira ati. Aljananu apa pira-pira ati. Nah, kata beliau sungguh maha suci Allah zat yang telah melahirkan Rasulullah, zat yang telah menciptakan Rasulullah dengan sifat yang aneh. Apa itu? Ya'jizu an wasfihil lisan. Lisan pun keluh, tidak mampu untuk mendeskripsikan, tidak mampu untuk memberikan sifat yang pas untuk kanjeng Nabi. Ditambah lagi wa yaharu fi ta'aqquli ma'anihil janan, dan akal sing waras mawon tidak bisa mengartikan sejati dirinya Rasulullah itu seperti apa. Jadi kita harus yakin kesempurnaannya kanjeng Nabi itu melebihi batas normal manusia biasa dan melebihi dari apa yang bisa kita pikirkan atau kita logikan secara akal. Sempurnanya kanjeng Nabi lebih dari yang kita tahu. Ngilmune kanjeng Nabi lebih dari yang kita tahu. Gentengnya kanjeng Nabi lebih dari yang kita tahu. Hakikatnya seperti itu. Nah mungkin lagi sampean mungkin etorat. Loh itu kanjeng Nabi ku yo termasuk makhluk kok terlalu didewa-dewakan ya. Terlalu didewa-dewakan. Sempurna kan milik Gusti Allah. Kanjeng Nabi mosok sempurna. Wah, cangkem elek berarti ini ngono. Kanjeng Nabi itu sempurna. Asalkan kita memuji kanjeng Nabi, kita memuji kanjeng Nabi seperti apapun itu, sebaik apapun itu tidak akan pas dengan jati dirinya Rasulullah, karena terbatas ini loh, terbatas tidak bisa mendeskripsikan secara maksimal. Asalkan kita tidak menuhankan kanjeng Nabi, itu sebagai apa? Tolak ukur boleh memuji Rasulullah sampai apa? Sampai seperti apa? Sampai ojo ngasih menuhankan Rasulullah. Maka umat kanjeng Nabi itu umat yang selamat, enggak seperti umatnya Nabi Isa. Umatnya Nabi Isa mawon ngerti Nabi Isa lahir tanpa bapak wis ngarani pangerane dah. Gendeng ora iku. Padahal lahir dengan lewat ibu loh. Itu masih artinya masih masuk akal. Dan sekarang kan sudah banyak juga ada orang yang lahir tanpa bapak. Lahir secara aneh malah saiki. Orang biyen lagi ono Nabi Isa yang mana dikatakan beliau Ruhul Qudus ya. Ruhul Qudus beliau lahir dari tiupannya malaikat Jibril kan ngoten iki maksudnya. Itu kan lewat Sayyidah Maryam itu. Ngoten mawon manusa-manusa zaman kono iku sudah berasumsi jangan-jangan Isa ini anaknya Tuhan gitu. Dan akhirnya mengkultuskan Nabi Isa kan ngoten dan Nabi Isa kan punya mukjizat yang aneh-aneh ngoten di zaman itu kan. Isa Al-Masih nyembuhno wong dengan sekali usaha dengan sekali wis temenan Nabi Isa kayak terdeskripsikan di akal mereka, pikiran mereka kira mungkin manusia biasa. Ya bener rak mungkin manusia biasa, tapi kan ora pangeran juga kan gitu loh. Lah pikirannya iku rak manusia biasa mesti pangeran. Pikirannya langsung loncat ngono lho. Nek cara kene kamu ini bukan manusia pasti malaikat jero-jero era. Ganteng kenemenan kayak malaikat misalnya kayak ngene jero-jero. Iki ngarani Nabi Isa, iki rak mungkin manusia, iki mesti pangeran. Iki payah. Makanya mereka itu salah arahan itu. Salah apa ya? Cara berpikirnya logikanya keliru. Tapi nek kanjeng Nabi Masya Allah. Kanjeng Nabi itu sempurna. Nek sampean iktiran dulu kanjeng Nabi sempurna tek nyatane dibantu watu ya godres astane keten terus jenenge dikejar-kejar karo Abu Jahal
arep dipateni yo melayu hijrah ngono. Kayak lemah terus ceritanya Kanjeng Nabi itu ndak ada yang mukjizat, itu ndak ada yang seperti kayak nabi-nabi dulu. Langsung superior langsung ketika disakiti sama umatnya si metu malaikat Jibril ngamuk-ngamuk kan ngono nabi-nabi dulu ya. Ini Kanjeng Nabi kan ceritanya lemah terus ya. Lemah terus. Kalau Kanjeng Nabi terlalu superior ya wedine ngono neh. Engko wedine wah iki Muhammad mesti ora menungso iki, mesti apa jenenge? Mesti Tuhan. Nah itu kesalahan itu nanti terulang lagi di umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi alhamdulillah itu sudah hilang, nyatane Kanjeng Nabi yo gerah yo nate. Istilahnya terus apa qada salat subuh yo nate. Ya padha mek kowe ra. Ayo kita mengikuti sunnah yang itu gitu. Ya artinya kayak manusia. Tapi tidak mengurangi kemuliaannya Rasulullah. Makanya arep menuhankan Kanjeng Nabi itu sudah enggak ada celah gitu loh. Soalnya Kanjeng Nabi sudah disetting Gusti Allah, yo kon ngrasakno lara, yo kon ngrasakno seneng, putrane kampundhut yo nangis sedih kan. Disetting seperti itu ngono lho. Dadi lho Nabi tek mewekan ngono lho. Nabi kok loronan kan ngono. Nabi kok kalahan kan ngono. Jadi celah untuk kita menganggap Rasulullah itu apa Tuhan itu enggak ada. Padahal hakikatnya Kanjeng Nabi bisa lebih dari itu kan ngoten, bisa lebih dari itu. Makanya asal kita boleh memuji Rasulullah asalkan jangan sampai menuhankan Rasulullah. Dan kita memang tidak punya celah untuk menuhankan Rasulullah dari segi apanya. Kita coba bayang ngomong Tuhan kok kere, Tuhan kok ngelehan terus ngasih ganjel wetenge nganggo watu itu Tuhan model apa kan gitu ngono ra. Jadi kita tidak ada kesempatan lah untuk umat ini insya Allah selamat gitu. Walaupun dikatakan misalnya kita musyrik bid'ah menuhankan Muhammad, njaluk syafaat kok karo Muhammad. Misalnya kan seperti itu kan banyak orang-orang Wahabi mengatakan seperti itu. Kayak ning gini tawasul ya sayyidi ya Rasulullah khudz biyadi mali siwaka wala alwi ala ahadi. Kan wah ya Rasulullah tolonglah aku tidak punya penolong selain engkau. Kayak kan menafikan Allah di situ loh. Bukan menafikan Allah, kita tahu Kanjeng Nabi yang ngelah ya fakir ya tapi sing iso nyai syafaat sapa? Kanjeng Nabi. Semakin Kanjeng Nabi susah, justru semakin Kanjeng Nabi itu menunjukkan bahwasanya syafaatul uzma betul-betul diumpetke gitu loh. Diumpetke, doa mustajabnya diumpetke nanti di akhirat, oh gak diketokne ning donya. Makanya silahkan kita memuji Rasulullah sampai setinggi apapun asal jangan menuhankan Kanjeng Nabi. Nek gini burdah disebutkan ta'mat ta'atun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi wansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min idhami fa inna fadla Rasulullah laisa lahu haddun fa yu'ribu anhu natiqun bifami. Kata beliau, kamu boleh memuji Rasulullah pol-polan asal ta'mat ta'atun nasara, asalkan jangan seperti Nasrani yang menganggap Nabi Isa Tuhan. Terserah mau dipuji seperti apa, terserah pokoknya asal tidak menuhankan Kanjeng Nabi. Kenapa boleh seperti itu? Fa inna fadla Rasulullah laisa lahu haddun. Karena keutamaannya Rasulullah itu tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya dan lisan itu tidak bisa mendeskripsikan secara pas. Gak iso nyifati Kanjeng Nabi sing pas. Makanya alhamdulillah umatnya Kanjeng Nabi itu tidak ada yang mempercayai Kanjeng Nabi itu sebagai Tuhan, itu gak ono ketoke, ra ono insyaallah. Mesti nganggepe Kanjeng Nabi manusia biasa, akan tetapi makamnya seperti para nabi pun. Terus intasyara itu ya tekan dinti aku ngomongnya. Intasyarat minhu fi jam pinten iki? Oh jam semene. Intasyarat minhu fi alamil butuni wa tuhur wallahu alamu bisawab.